ini kita akan bahas terkait dengan sales promotion, ya, atau promosi penjualan. Ya, jadi promosi penjualan ini seperti yang saya sampaikan kepada Anda minggu lalu, ya. Jadi komunikasi pemasaran ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya non verbal, ya. Kalau yang minggu lalu kita bahas komunikasi pemasaran yang sifatnya verbal, yaitu personal selling, ya. Minggu ini, ya, kita akan bahas terkait dengan promosi penjualan yang lebih cenderung masuk ke dalam komunikasi pemasaran non verbal, ya. Nah, kenapa dikatakan lebih cenderung ke non verbal? Karena sales promotion atau promosi penjualan ini merupakan komunikasi pemasaran melalui beberapa media komunikasi pemasaran, ya. Jadi saya berikan gambaran sederhana dulu terkait dengan promosi penjualan, ya. Promosi penjualan ini adalah promosi yang dilakukan ketika dilakukan atau terjadi penjualan, ya. Promosi penjualan adalah promosi, salah satu bentuk promosi yang dilakukan ketika terjadi penjualan. Jadi intinya begini, promosi penjualan itu, ya, biasanya kita lakukan ketika pembeli datang untuk melakukan pembelian terhadap produk yang kita tawarkan, ya. Jadi promosi penjualan adalah promosi yang dilakukan ketika terjadi penjualan. Ya. Seperti apa promosi, bentuk-bentuk dari promosi penjualan, ya. Saya berikan yang pertama, salah satu bentuk promosi penjualan yaitu potongan harga, ya. Potongan harga atau diskon. Diskon adalah salah satu bentuk promosi penjualan. Diskon, ya, atau potongan harga itu merupakan salah satu bentuk promosi penjualan. Nah, promosi penjualan seperti ini hanya akan terjadi ketika konsumen datang membeli suatu produk. Nah, biasanya khusus untuk diskon ini, biasanya, ya, si konsumen memperoleh dampak positif dari diskon nanti setelah dia melakukan pembelian. Nah, jadi pembeli merasakan keuntungan dari promosi penjualan ini nanti ketika dia melakukan pembelian. Jadi kalau Anda ke Lipo, ya, Anda ke Matahari misalnya, ada diskon 70 plus 20, itu merupakan salah satu bentuk promosi penjualan. Di mana promosi penjualan itu keuntungan hanya Anda dapat ketika Anda melakukan pembelian. Itu cara pertama dari promosi penjualan, bentuk pertama dari promosi penjualan, yaitu pemberian diskon, ya. Saya sering memberikan penjelasan terkait dengan diskon ini, ya. Diskon ini banyak orang mengatakan seperti ini, Pak, apakah betul yang namanya diskon, ya? Karena biasanya menurut persepsi konsumen, ya, diskon itu sebenarnya tidak ada. Diskon itu sebenarnya kenaikan harga, ya. Jadi pemberian diskon itu harganya dinaikkan dulu, ya. Setelah dinaikkan baru didiskon. Setelah diskon ujung-ujungnya jatuhnya kepada harga semula. Banyak orang yang berpersepsi seperti itu, ya. Saya katakan seperti ini, ya. Secara konseptual diskon itu ada. Ingat, ya, secara konseptual diskon itu ada. Ada yang bertanya seperti ini, tapi kan tidak masuk akal, Pak. Masa ada produk diskonnya itu 70% dari harga. Setelah dipotong 70%, didiskon 70%, ditambah lagi diskon 20%. Apakah harga setelah diskon itu tidak jauh di bawah biaya operasional? Ingat, ketika
kita menetapkan harga, acuan yang paling sering dipergunakan oleh produsen dalam menentukan harga adalah biaya operasional. Harga ditetapkan di atas biaya operasional. Selisih antara harga dengan biaya operasional itulah yang disebut sebagai keuntungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita dapat keuntungan kalau diskon dari produk itu sampai 90%? Pertanyaannya adalah, apakah dia masih memperoleh keuntungan? Saya tidak berbicara tentang keuntungan, akan tetapi saya ingin menekankan kembali bahwa yang namanya diskon secara konseptual itu ada. Ya, bagaimana sebenarnya praktik diskon? Ya, praktik diskon sehingga ya sepintas selalu kita menganggap bahwa produsen ini sebenarnya tidak rugi dalam memberikan diskon. Ya, nah saya berikan gambaran sederhana seperti ini. Ya, gambaran sederhana seperti ini untuk memberikan penjelasan terkait dengan diskon. Ingat ya, sebelum saya lanjut, diskon ini salah satu wujud dari promosi penjualan. Promosi penjualan salah satu media di dalam promosi atau komunikasi pemasaran. Ya, komunikasi pemasaran di bawahnya adalah promosi. Promosi salah satunya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan salah satu bentuknya adalah diskon. Ya, saya tekankan itu ya supaya Anda bisa paham. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi, betulkah itu diskon? Ya, apakah perusahaan tidak rugi dengan memberikan diskon terhadap produknya? Ya, diskon sampai 90%, diskon sampai 80%, ya. Bagaimana dengan biaya operasional? Apakah tertutupi biaya operasional? Saya berikan penjelasan terkait dengan konsep dari sebuah diskon itu seperti ini. Ini Anda semester berapa? 7, Pak. Anda sekarang semester 7. Semester 7, Pak. Oke. Berarti Anda sudah pernah dapat mata kuliah manajemen pemasaran, ya? Iya, Pak, sudah. Di dalam mata kuliah manajemen pemasaran dulu, saya tidak tahu siapa yang ajar Anda mata kuliah manajemen pemasaran dulu, ya, apakah manajemen pemasaran pertama atau manajemen pemasaran lanjutan. Yang jelas, salah satu pokok bahasan di dalam manajemen pemasaran adalah siklus hidup produk. Ya, siklus hidup produk. Seperti yang saya pernah jelaskan, siklus hidup produk, ketika produk itu lahir, dia masuk ke dalam tahap perkenalan. Ya, tahap perkenalan. Setelah berkembang, dia akan masuk kepada tahap pertumbuhan. Setelah tahap pertumbuhan, dia akan naik ke tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini adalah tahap di mana suatu produk memperoleh laba maksimal. Ya, kalau di tahap kedewasaan ini produk memperoleh laba maksimal, berarti laba yang diperoleh di tahap pertumbuhan dan tahap perkenalan itu belum maksimal. Maksimalisasi produk, maksimalisasi laba dari satu produk hanya terdapat ketika dia berada pada tahap kedewasaan. Nah, selayaknya manusia, saya pernah jelaskan ya, selayaknya manusia, produk itu setelah dewasa dia akan tua. Ya. Di dalam siklus hidup produk, tuanya produk ini dicerminkan melalui tahap decline, tahap penurunan. Tahap penurunan adalah tahap di mana produk memperoleh laba yang menurun terus. Banyak yang mengindikasikan bahwa di tahap penurunan ini konsumen sudah jenuh terhadap suatu produk. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena semua perusahaan yang menawarkan produknya, mereka tidak menginginkan produknya itu berada pada tahap penurunan. Karena kenapa? Karena pada tahap penurunan ini laba sudah sangat tidak maksimal. Konsumen kita sudah jenuh. Kemungkinan besar penjualan kita sudah sangat menurun. Kita tidak mau berada di tahap ini. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita keluar dari tahap ini? Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen. Ketika produknya sudah berada pada tahap
penurunan, ya, tahap decline, maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen. Apa itu? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah ya sudah, kalau misalnya produk kita sudah berada pada tahap penurunan, berarti konsumen kita sudah jenuh, laba kita sudah semakin kecil, menurun, kemungkinan besar penjualan menurun, kemungkinan besar biaya operasional juga akan meningkat. Sehingga hal pertama yang bisa kita lakukan adalah sudah tutup itu produk, hentikan. Semakin lama Anda bertahan pada tahap decline atau tahap penurunan, maka semakin banyak kerugian yang akan Anda derita. Jadi ya salah satu jalannya adalah sudah tutup itu produk. Daripada kita tambah banyak rugi, ya, daripada konsumen sudah semakin jenuh dengan kita, daripada penjualan sudah semakin turun, kerugian kita sudah semakin meningkat, biaya sudah semakin besar, ya salah satu jalannya adalah tutup produk tersebut, hentikan. Tapi bagi mereka yang punya jiwa bisnis, ya, mereka ingin mempertahankan produk, ada cara lain selain menutup produk. Apa itu? Yaitu lakukan modifikasi produk, ya, revitalisasi produk, modifikasi kembali dia, ya. Kita modifikasi sedemikian rupa produk kita, ya. Kemudian selesai dimodifikasi, produk ini diluncurkan kembali dengan status produk baru. Kalau kita luncurkan kembali dia dengan status produk baru, maka kita kembali ke tahap perkenalan. Ya, saya ulang. Ketika produk kita sudah berada pada tahap penurunan, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah modifikasi produk. Ketika kita sudah selesai memodifikasi produk, maka produk ini kembali ke tahap perkenalan. Karena kenapa? Karena setelah kita modifikasi dia berstatus sebagai sebuah produk baru lagi. Kalau dia sudah berstatus sebagai produk baru lagi, maka dia masuk kembali ke tahap perkenalan. Masuk ke tahap perkenalan, siap-siap dia akan masuk ke tahap pertumbuhan. Saya berikan beberapa contoh. Saya berikan beberapa contoh produk yang paling sering, ya, yang paling sering menggunakan teknik modifikasi produk ketika produknya sudah berada pada tahap penurunan, ya. Contoh produk yang paling sering menggunakan modifikasi produk, ya, saya lihat akhir-akhir ini yang paling sering itu mobile phone, ya, handphone. Handphone itu adalah salah satu produk yang paling sering melakukan modifikasi produk. Iya, Pak. Kenapa? Karena handphone ini sejak di zaman sekarang ini, handphone ini merupakan salah satu produk yang memiliki umur pendek. Saya ulang ya, handphone ini merupakan salah satu produk yang memiliki umur pendek. Bayangkan, ya, ketika ada satu tipe produk, tipe Android misalnya diluncurkan, percaya saja, dia hanya bertahan paling lama 1 tahun. Dia bertahan 1 tahun, muncul produk baru. Produk baru ini bertahan lagi 1 tahun, muncul lagi produk baru. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Sehingga kami sering memberikan analogi bahwa handphone ini termasuk dalam kategori produk yang tidak berumur panjang. Ya. Kenapa? Karena perkembangan pesaing yang begitu drastis. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, karena dia cuma 1 tahun, anggaplah ya 1 periode 1 tahun. Sementara ingat, investasi yang dikeluarkan untuk membuat produk itu cukup besar. Sehingga kebanyakan orang melakukan modifikasi, ya. Produsen handphone melakukan modifikasi produk ketika produknya itu sudah masuk ke tahap penurunan, ialah dengan melakukan beberapa modifikasi sederhana.
Modifikasi sederhana yang saya maksud mungkin casingnya yang dirubah, tapi mesinnya tetap. Ya, mungkin fiturnya ditambah sedikit, mesinnya tetap. Ya. Jadi kalau misalnya Anda anggaplah kita ambil contoh Samsung, ya Samsung tipe apa saja, ya mesin dasarnya tetap. Cuman dia ada penambahan mungkin modelnya yang berubah, mungkin ada penambahan di di status atributnya, ya ada penambahan di tempat-tempat lain. Tetapi yang jelas dasarnya tetap sama. Ya. Karena kenapa? Karena mereka sadar bahwa produsen kita ini senang dengan hal yang baru. Ya. Itu cara kedua ketika produk berada pada tahap penurunan. Ya. Nah, saya kembali ke diskon. Betulkah ini diskon? Ya, betulkah ada produk yang bisa didiskon sampai hampir 100%? Ya. Saya kembali katakan bahwa secara konseptual itu betul. Itu ada. Apakah tidak rugi? Ceritanya begini. Ya. Jadi ketika saya tadi katakannya, ketika suatu produk sudah berada pada tahap penurunan, maka dua alternatif yang bisa dia tempuh. Matikan produknya, hentikan produksi produk, atau sekaligus dia melakukan modifikasi produk. Permasalahannya sekarang adalah kalau dia memodifikasi produk tersebut, saya ulang ya, kalau dia memodifikasi produk tersebut, dia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk dijadikan investasi memodifikasi produk. Ya. Jadi kalau dia mau melakukan modifikasi, maka produknya ditarik, produk ini dimodifikasi. Yang jadi masalah sekarang adalah proses modifikasi ini memerlukan sejumlah investasi. Pertanyaannya lagi adalah, ya, oke lah, kita sudah tarik produk, kita keluarkan sejumlah uang untuk modifikasi. Pertanyaannya adalah, apakah hasil modifikasi ini sudah bisa diterima oleh konsumen atau tidak? Kalau konsumen menerima, syukur, berarti proses modifikasi kita berhasil. Tapi kalau misalnya konsumen tidak menerima, maka kita rugi dua kali. Ya, kita rugi dua kali. Rugi pertama kita adalah produk kita yang kita tarik itu tidak terbeli. Dan rugi yang kedua adalah kita sudah mengeluarkan sejumlah investasi, sejumlah dana untuk melakukan investasi, untuk melakukan modifikasi, tapi ternyata tidak diterima oleh konsumen hasil modifikasi produk kita tersebut. Itu resiko kalau kita lakukan modifikasi. Nah, diskon ini muncul untuk mengantisipasi hal tersebut. Artinya pemikiran sederhananya itu seperti ini. Produk kita sudah masuk ke decline. Pertanyaan sekarang adalah, apakah produk ini kita mau matikan? Hentikan. Ya. Apakah produk ini akan kita modifikasi? Ya, takutnya juga kalau kita modifikasi, takutnya jangan sampai tidak diterima oleh konsumen. Nah, diskon ini muncul untuk memberikan solusi tengah-tengah. Artinya seperti ini, kebanyakan ketika produk kita sudah masuk ke tahap decline, maka biaya operasional itu sudah kembali. Artinya biasa ini menjadi sisa-sisa produk, sisa keuntungan yang belum menjadi keuntungan. Ya, nah kebanyakan orang berpikir sudahlah, daripada saya keluarkan lagi sejumlah dana untuk investasi untuk melakukan modifikasi, mending saya habiskan saja ini produk. Tidak perlu saya modifikasi. Toh saya sudah untung. Bagaimana caranya saya habiskan? Saya kasih potongan yang besar kepada konsumen saya, ya. Hitung-hitung ini merupakan balas jasa produsen kepada konsumen. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita bertanya, betulkah ada ke diskon? Betul, secara konseptual ada. Ya. Hanya saja, kembali lagi ya, hanya saja ada beberapa oknum, ya, ada memang beberapa oknum yang memelesetkan konsep diskon ini.
ya. Jadi konsep diskon ini dia lakukan ya bukan pada produk yang berada pada tahap penurunan. Dia lakukan dengan cara yang tidak fair. Dia lakukan dengan cara menaikkan dulu harganya, baru dia diskon kembali. Ujung-ujungnya kembali ke harga semula. Itu yang saya katakan, ada beberapa oknum ya yang melesetkan konsep dari diskon ini. Itu ya, sama halnya dengan personal selling ya. Diskon ini kalau diterapkan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah konseptual dari diskon, maka ini juga akan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang ampuh ya untuk menyampaikan informasi dari produsen ke konsumen. Bentuk yang pertama adalah diskon. Ya. Bentuk yang kedua, selain diskon, ada beberapa bentuk dari promosi penjualan lainnya, ya. Jadi diskon tadi ini merupakan bagian dari promosi penjualan ya. Ya Pak. Personal sales promotion, ya. Sales promotion. Selain diskon, ada yang disebut sebagai apa ya? Jadi kalau Anda ada yang disebut sebagai member atau membership ya. Jadi kalau Anda biasa pergi membeli ya, ada beberapa toko, ada beberapa counter itu yang menyiapkan kartu member bagi bagi konsumennya ya. Nah, apa keuntungan kartu member ini? Bermacam-macam. Ada yang langsung memberikan potongan terhadap konsumen-konsumen yang memiliki kartu member pada saat dia lakukan transaksi. Ingat ya, sales promotion hanya terjadi ketika dia lakukan transaksi. Ketika tidak dilakukan transaksi, sales promotion tidak. Ya. Jadi kartu ini dia pakai ketika dia lakukan transaksi, karena dia member, dia dapat potongan harga. Itu dia dapat bonus atau dan lain sebagainya. Ada juga kartu-kartu member seperti itu ya, yang ketika kita lakukan transaksi dia hitung poin. Ketika poinnya cukup, kita akan memperoleh beberapa benefit, beberapa keuntungan ya. Jadi banyak juga orang mengatakan bahwa teknik seperti ini ya, itu juga sama dengan diskon, sama juga dengan personal selling, kadang juga diplesetkan. Ya, maksud saya diplesetkan, kita berbelanja, Anda dapat poin. Terakhir kita tidak tahu kita apa keuntungan yang kita dapat dari poin ini. Itu, ya. Jadi saya pernah bukan marah ya, saya pernah protes ya. Saya pernah protes dengan salah satu layanan provider seluler. Ya. Jadi ketika saya beli pulsa, setelah itu muncul poin Anda bertambah sekian. Beli pulsa muncul poin Anda bertambah. Nah, satu saat ya muncul SMS-nya. Tukarkan poin Anda di kantor-kantor terdekat, layanan terdekat ya. Anda akan memperoleh beberapa keuntungan. Oke. Saya pergi ke Lipo. Ya, saya pergi ke Lipo, saya dapat itu counter. Dia melayani itu. Ketika saya mau tukar, dibilang barangnya habis. Saya bilang, kapan lagi ada? Tidak tahu. Saya bilang, berarti ini bohong. Ya. Dia bilang, tidak Pak. Ya tapi kan saya tidak bisa manfaatkan. Yang namanya saya katakannya, ini kan bagian dari promosi penjualan. Yang namanya promosi penjualan, saya akan memperoleh keuntungan ketika saya setelah melakukan transaksi. Saya sudah melakukan transaksi, saya sudah memenuhi kewajiban saya. Saya sudah memenuhi kewajiban saya, tapi hak saya tidak pernah terpenuhi. Ya. Ini yang saya katakan, kembali lagi sama dengan yang lainnya.
ya, sama dengan yang lainnya. Media bentuk seperti ini, bentuk promosi seperti ini juga bisa dihasilkan. Ya. Kemudian ya, ada juga biasa saya lihat di Matahari ya. Di Matahari itu ketika kita selesai bertransaksi, kita diberi kupon. Ya. Kita diberi kupon, baru kita disampaikan begini, kalau Bapak membeli produk-produk yang ada tanda ininya, ya, Bapak diberikan potongan sebesar ini, gitu. Ya, itu juga termasuk salah satu dari promosi penjualan. Jadi ingat, promosi penjualan hanya terjadi manakala kita melakukan transaksi terhadap produk. Kita tidak melakukan transaksi, maka promosi penjualan kita tidak peroleh. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya Pak. Silakan. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan terkait dengan diskon tadi Pak. Misal di salah satu shop saya, di salah satu store saya Pak, itu sering mengadakan yang namanya diskon di hari-hari spesial Pak. Misal diskon 17-an, kemudian diskon spesial Hari Sumpah Pemuda dan segala macamnya Pak. Cuman terkadang berdasarkan pengalaman saya di lapangan, sales itu sering terjebak di mindset konsumen bahwa mereka hanya akan melakukan pembelanjaan apabila ada diskon atau ada promo seperti itu Pak. Sehingga penjualan dari produk ini sangat menurun drastis di saat berlaku harga normal. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah promo diskon tersebut tepat untuk dilakukan atau memang ada cara lain yang harus dilakukan Pak? Terima kasih. Oke, bagus ya. Bagus. Jadi ingat ya, diskon ya, diskon kita berikan pada saat dan waktu yang tepat ya. Artinya apa? Bahwa jangan sampai diskon ini menjadikan Anda menjadi rugi. Itu yang pertama ya. Jangan sampai diskon ini Anda lepas. Anda berikan diskon ya, itu tidak menarik perhatian konsumen. Ya, tidak ada manfaatnya ini diskon. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kapan kita memberikan diskon. Nah, biasanya orang itu memberikan diskon pada momen-momen tertentu. Ya. Ada satu momen tertentu ya, di mana kita mengharapkan pengunjung kita ini ramai, maka pada saat itu diskon dilempar. Ya, pada saat itu diskon dilempar. Makanya ya, diskon di sepanjang periode, diskon besar-besaran itu terjadi paling sering di akhir tahun. Di akhir tahun. Dan konsumen sudah tertanam di benaknya bahwa setiap akhir tahun pasti ada diskon. Itu yang betul. Karena kenapa? Di akhir tahun pihak produsen sudah bisa menghitung besarnya laba yang ia peroleh. Di akhir tahun seorang produsen sudah bisa menghitung berapa banyak stok tersisa di akhir periode. Pertanyaannya, stok ini saya mau apakan? Saya mau tarik kembali untuk saya modifikasi, atau saya mau lepas dia dalam bentuk diskon? Itu dia. Jadi yang harus kita perhatikan dari diskon, ya, diskon adalah kapan kita memberikan diskon. Ya, pada saat kapan, pada saat dan waktu yang tepat kita memberikan diskon. Ada seorang teman, ya, dia punya usaha. Dia pernah menanyakan kepada saya seperti ini. Dia bilang, Pak, ini saya punya usaha, ya. Ya, menurut secara teoritis, ya, pemberian diskon itu menarik perhatian konsumen, ya, menarik minat konsumen untuk membeli satu produk diskon, ya. Dia katakan, saya dapat diskon, saya itu berhasil. Artinya berhasil dari sisi bahwa saya memperoleh banyak pembeli dengan adanya diskon tersebut. Tapi pada akhirnya setelah saya menghitung laba saya,
laba saya malah semakin menurun, diakibatkan oleh pemberian diskon ini. Makanya saya katakan hati-hati dalam memberikan diskon. Lihat waktu yang tepat kapan produk ini sudah bisa didiskon dan kapan produk ini belum bisa didiskon. Kalau Anda menanyakan kepada saya kapan bagusnya produk diberikan diskon, ada dua tahap di mana produk itu cocok diberikan diskon. Tahap pertama ketika dia perkenalan, dan tahap kedua ketika dia sudah penurunan. Itu bisa diberikan diskon. Tapi jangan pernah memberikan diskon terhadap produk Anda ketika produk Anda itu berada pada tahap pertumbuhan dan pada tahap kedewasaan. Kenapa? Karena pada kedua tahap itu pembeli Anda itu sementara naik. Dan ketika pembeli Anda sementara naik, ada atau tidak ada diskon, dia tetap mengkonsumsi produk Anda. Disitulah peluang kita untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba di setiap tahapan produk itu berbeda-beda jumlahnya. Laba di tahap perkenalan, ketika 10 yang laku di tahap perkenalan, belum tentu labanya sama ketika 10 yang laku di tahap kedewasaan. Ya, ingat itu. Laba di masing-masing tahapan itu berbeda-beda. Karena kenapa? Strategi pemasaran kita berbeda-beda di setiap tahapan. Makanya saya sering katakan, saya sering ditanya seperti ini. Kalau misalnya Pak, kalau misalnya promosi seperti diskon itu paling cocok diberikan di tahap perkenalan dan tahap penurunan, ya, apakah tidak ada kemungkinan kita berikan diskon di tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan? Ya. Saya sering mengatakan begini, di tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan, sekali lagi, ya, pembeli Anda itu sementara banyak-banyaknya. Diskon itu bukan semata-mata hal yang menjadi dia tertarik untuk membeli satu produk. Sehingga Anda mau memberikan diskon pada saat itu atau tidak, itu tergantung Anda. Sebaiknya di tahap itu jangan memberikan diskon kecuali untuk konsumen priority. Siapa itu konsumen priority? Ya, bisa saja saudara Anda, bisa saja orang tua Anda, bisa saja pacar Anda, teman Anda, ya, untuk menjaga relationship kita dengan pihak konsumen. Boleh Anda berikan di tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan, ya, dengan catatan berikan kepada konsumen priority. Ya. Tapi kalau konsumen baru jangan berikan. Karena kenapa? Karena produk Anda pertumbuhan dan kedewasaan, sedang tumbuh dan dewasa. Ya. Butuh boleh. Tidak perlu. Ya. Jadi boleh dikasih, boleh tidak. Tapi kalau di tahap perkenalan dengan tahap penurunan, wajib hukumnya kita berikan. Karena kenapa? Menyangkut kelangsungan hidup produk. Ya. Kelangsungan hidup produk. Produk itu, ya, saya sampaikan kepada Anda, produk itu paling gampang kita mengalami kerugian kalau produk itu berada di tahap perkenalan atau di tahap penurunan. Paling gampang itu. Kenapa di tahap perkenalan? Karena produk kita ini belum dikenal. Ya, kita belum memperoleh pengembalian penjualan. Ketika produk kita mati, ya, mati di tahap perkenalan, maka kerugian cukup besar kita derita. Sama halnya dengan di tahap penurunan. Tahap penurunan memang laba sudah semakin menurun. Ya, bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu? Silakan berikan diskon. Karena diskon itu merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli satu produk. Ada yang ingin ditanyakan?
tanyakan? Pak, terima kasih. Ya, jadi ingat ya, ingat bahwa promosi penjualan ini ya hanya kita berikan hanya terjadi ketika terjadi penjualan. Ya. Nah, kembali lagi kepada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini sebenarnya kan tujuannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita agar menciptakan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian. Ya, sudah ada beberapa cara yang saya sampaikan. Nah, saya langsung kepada cara promosi penjualan ini. Ya, promosi penjualan ini saya sebut sejak awal bahwa dia ini lebih cenderung masuk kepada non verbal. Ya, lebih cenderung kepada non verbal. Walaupun ada beberapa bentuk-bentuk promosi penjualan yang menggunakan verbal, tapi sebagian besar promosi penjualan ini berbentuk non verbal. Karena dia berbentuk non verbal, maka usahakanlah membuat suatu rancangan komunikasi pemasaran melalui promosi penjualan semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin. Ya. Nah, kadang ada kita lihat kalau misalnya diskon, ya, diskon dipasang besar-besar, ya, diskon sekian, ditambah lagi plus diskon sekian. Nah, konsumen itu kalau lihat kata-kata diskon, ya, itu apa ya? Itu benaknya langsung tertarik, langsung tertuju kepada produk itu. Apa yang diberikan diskon? Berapa diskonnya? Nah, itu dia. Rancanglah dia semenarik mungkin, ya. Bagaimana caranya? Apa yang kita pajang langsung melekat di benak konsumen. Ya. Kalau diskon, saya tidak terlalu khawatir ya terkait dengan rancangannya. Ya, terkait dengan rancangannya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang selain diskon, misalnya membership. Ya, membership. Banyak konsumen kita yang pada akhirnya alergi dengan yang namanya member-member seperti ini. Karena kenapa? Karena hampir tidak dia temukan apa sebenarnya faedah, apa sebenarnya benefit yang saya peroleh dari member-member seperti ini. Itu. Nah, sehingga Anda perlu merancang media tersebut karena dia sifatnya non-verbal, ya, agar lebih menarik di benak konsumen. Itu. Contoh, kadang ada orang yang membuat kartu membernya membuat kartu membernya semenarik mungkin. Contohnya misalnya dia buat, bisa kita pilih gambar, bisa kita pasang foto dan lain sebagainya. Ya, itu dia semenarik mungkin. Ada juga kartu member ini dia lekatkan pada kartu-kartu dengan fungsi yang lain. Ya, kartu-kartu dengan fungsi yang lain. Misalnya dia gandeng dengan ATM, dia gandeng dengan kartu apa, ya, itu. Dia gandeng dengan kartu dengan fungsi yang lain, ya, supaya kita bisa menggunakan kartu-kartu member tersebut, ya. Nah, ada juga yang membuat mekanisme perolehan benefit dari kartu-kartu seperti itu, ya, yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah. Biasanya kalau misalnya setelah kita melakukan transaksi, kita memperoleh promosi penjualannya, ya, benefitnya bisa langsung diperoleh, ya. Artinya selesai Anda bertransaksi, ketika pulang Anda bisa langsung singgah untuk mengambil benefit yang Anda peroleh dari promosi penjualan ini dan lain sebagainya. Itu dia, ya. Bahkan ada juga yang melakukan promosi penjualan itu dalam bentuk benda lain, ya. Selesai bertransaksi,
kita diberikan sesuatu, buah tangan dan lain sebagainya, itu juga termasuk di dalam promosi penjualan. Ya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan promosi penjualan? Ingat ya, promosi penjualan ini. Sedikit pertanyaan lagi, Ya. Pak. Silakan. Kalau ini Pak, misal terkait dengan kupon undian seperti itu Pak, masuk di promosi penjualan? Kupon undian termasuk. Kupon undian termasuk. Ya, Ya, baik. kupon undian itu termasuk promosi penjualan. Ya. Nah, itu tadi yang saya katakan, ya. Saya katakan, konsumen ini kan maunya take and give. Ya, konsumen kita itu punya ciri khas seperti itu. Kalau ada yang ingin yang dia inginkan dia inginnya itu take and give. Dia maunya kalau saya lakukan ini, saya dapat ini. Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau yang seperti itu, ya, seperti itu hampir tidak dilirik oleh konsumen. Karena kenapa? Kapan kita bisa dapat? Tidak jelas. Ini masih mau diundi dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Hal-hal seperti door prize, undian dan lain sebagainya, ya. Memang ditujukan untuk menarik perhatian konsumen, ya. Tetapi ya konsumen kita sekarang kan tidak bodoh. Selalu dia berpikir, selalu dia olah informasi di kepala mereka, ya. Apakah betul? Apakah ada peluang saya memperoleh ini dan lain sebagainya? Itu. Saya tekankan lagi, ya. Konsumen maunya, ya, apa yang kita berikan dia langsung peroleh. Itu dia. Ya. Jadi boleh seperti itu, boleh, ya. Tapi ingat ya, yang namanya promosi penjualan ada konsekuensi yang kita korbankan. Ingat, jangan sampai pengorbanan kita terhadap konsekuensi promosi penjualan itu pada akhirnya merugikan kita sebagai seorang produsen. Hati-hati. Ya. Oke, masih ada? Baik, terima kasih Pak. Oke, saya masih ada dua yang akan saya bahas, dua materi yang akan saya bahas. Yang pertama, ini kan yang ketiga promosi penjualannya. Saya masih akan bahas nanti terkait dengan direct marketing, ya. Dan yang terakhir saya masih akan bahas terkait dengan publisitas. Tapi publisitas itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kita bahas. Karena kenapa? Ya, seperti yang saya jelaskan ketika pertemuan pertama yang lalu, pertemuan pertama atau kedua yang lalu, bahwa publikasi itu identik dengan advertising, periklanan. Hanya saja ketika apa yang kita komunikasikan itu bersifat mengajak, maka itu adalah iklan. Tapi kalau apa yang kita publikasikan itu bersifat memberikan informasi saja, maka itu yang disebut sebagai publikasi. Dua-duanya tujuannya sama, yaitu untuk menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Tetapi rohnya berbeda. Ya. Nah, untuk itu kemungkinan besar mudah-mudahan minggu depan waktunya kita bisa ambil sedikit lama, kita bahas sekaligus terkait direct marketing dan publikasi, sehingga minggu depannya saya sudah bisa memberikan tugas kepada Anda untuk ujian, ya. Siap, Pak. Jadi kembali lagi, sudah sulit kita lakukan, ya. Kemungkinan kecil bisa kita lakukan ujian secara terbuka, ya. Jadi saya juga berpikir seperti ini, ya. Anda ini kan semester 7, ya, bukan semester 1, bukan semester 2, ya. Semester 7 itu sifatnya Anda dipacu daya analisa Anda, ya. Di daya analisa Anda itulah yang kita harapkan, ya. Anda bisa mengembangkannya ke dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang disebut sebagai skrip. Ya. Jadi saya juga tidak memberikan ujian bersifat tulisan,
tetapi saya akan memberikan dalam bentuk tugas. Siap, Pak. Oke, saya kira cukup dari saya. Jangan lupa absen, ya. Kita lanjut minggu depan, ya. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa absen. Siap, Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak.